Kenalkan, nama saya Afrianti Helen Safaringga dengan NIM A1A1211016. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya koperasi di dunia dan di Indonesia. Sebelum itu saya akan lahirnya secara umum koperasi lahir terhadap ketidakadilan ekonomi dan sosial yang dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Di bawah ini adalah latar belakang terbentuknya koperasi di dunia. Yang pertama, revolusi industri. Perkembangan industri di abad ke-18 dan 19 menyebabkan kondisi buruh yang tidak adil dan eksploitasi oleh pemilik modal, sehingga koperasi sebagai gerakan sosial dan filantropi pada abad ke-19 seperti agama dan filosofi memberikan dorongan bagi pembentukan koperasi sebagai sarana dan keadilan sosial. Yang ketiga, pemikiran koperasi. Ideologi koperasi dipengaruhi oleh pemikiran para pemikir seperti Robert Owen, Friedrich Hayek, dan lainnya yang menekankan pentingnya kerjasama dan keadilan dalam ekonomi. Sedangkan latar belakang terbentuknya koperasi di Indonesia yaitu kondisi ekonomi masyarakat. Pada awalnya, koperasi muncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang terpinggirkan, terutama para petani dan buruh. Yang kedua, perlawanan terhadap kolonialisme. Pembentukan koperasi di Indonesia juga terkait dengan perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang selanjutnya, inisiatif lokal. Beberapa tokoh lokal seperti Raden Arya Wiratmaja memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep koperasi di Indonesia sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan memahami latar belakang ini, kita dapat melihat bahwa koperasi lahir sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat, merespon ketidakadilan ekonomi, dan mempromosikan nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologis terbentuknya koperasi di Indonesia dan di dunia yang mencakup serangkaian peristiwa penting yang membentuk sejarah gerakan koperasi. Kronologis terbentuknya koperasi di dunia yaitu pada tahun 1844, pembentukan Koperasi Rochdale di Inggris sering dianggap sebagai koperasi konsumen pertama yang sukses. Koperasi ini didirikan oleh sekelompok buruh untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Nah, selanjutnya pada tahun 1864, pendirian Aliansi Koperasi Internasional atau bisa disingkat dengan ICA didirikan sebagai badan koordinasi untuk gerakan koperasi di seluruh dunia, mempromosikan nilai-nilai koperasi dan kerja sama antar koperasi. Nah, selanjutnya pada abad ke-20, perkembangan koperasi di seluruh dunia, gerakan koperasi berkembang pesat di berbagai negara dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi kredit. Sedangkan kronologi terbentuknya koperasi di Indonesia pada tahun 1896, pendirian Bank untuk Pegawai Negeri. Raden Arya Wiratmaja mendirikan Bank untuk Pegawai Negeri di Purwokerto, Jawa Tengah yang dianggap sebagai awal mula perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, selanjutnya di tahun 1927, pembentukan Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam didirikan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha pribumi dan mempromosikan semangat koperasi di Indonesia. Nah, lanjut pada tahun 1930, pembentukan Jawatan Koperasi. Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang bertugas melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi di Indonesia. Nah, melalui peristiwa-peristiwa tersebut, koperasi di dunia dan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sebagai gerakan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip kerjasama, keadilan, dan solidaritas. Nah, itu dia penjelasan saya tentang latar belakang terbentuknya koperasi di dunia dan di Indonesia, serta kronologis terbentuknya koperasi di dunia dan di Indonesia menurut saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.